situ kan dilihat adanya permusuhan antara ibu dan anak. Jadi kalau sampai ada perselisihan seperti itu, kita kembalikan siapa yang sebetulnya salah, ibunya atau anaknya. Jadi kalau ini terjadi pengadilan yang adil, dilihat dulu, jangan otomatis anak salah atau ibunya yang salah, jangan otomatis yang memaki yang salah. Kan memaki itu bisa atas dasar perbuatan yang terlalu keterlaluan dari salah satu pihak. Jadi dalam case ini dibutuhkan nggak sih seorang psikiater, seorang misalkan ibu untuk menengahkan, untuk mendampingkan seorang, ini kan anak di bawah umur ya? Ya, kalau sudah keterlaluan memang nantinya, kalau bukan masalah ini, tapi masalah kejiwaannya, itu perlu diselesaikan. Apakah bisa dikurangi melalui ahli jiwa atau psikiater atau apa, tapi memang sebaiknya dilakukan seperti itu. Tapi jangan anggap bahwa otomatis akan berhasil, karena ini harus ada keinginan atau ada motivasi untuk mau sembuh atau untuk mau tidak bermusuhan dari kedua belah pihak. Untuk menjaga itu jangan pada saat sudah terlanjur parah. Kalau terlanjur parah, tambah lama, tambah sulit diatasi. Jadi tergantung parahnya, apakah sesuatu bisa diatasi atau tidak. Jadi lebih baik kita lakukan pencegahan sejak awal, jangan membuat permusuhan. Kalau sudah begitu sudah terlambat, tapi kenapa terjadi bibit permusuhan, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi waktu kecilnya harusnya sudah sama-sama saling mencintai. Dan kalau itu sudah terbina, maka kesalahan-kesalahan dapat saling dimaafkan. Mungkin kalau tidak bisa saling memaafkan misalnya, maka mereka harus hidup terpisah, jangan digabung lagi. Karena sudah tidak mungkin lagi kan. Jadi kita coba tidak bisa ya, harus dipisah. Jadi coba untuk memperbaiki, tapi apakah bisa? Jika tidak bisa, karena tidak semuanya bisa diatasi, apalagi kalau sudah parah. Kalau tidak bisa diatasi, maka sebaiknya mereka tidak perlu bertemu. Sebetulnya ini bukan sebagai contoh, ini kejadian perkecualian. Rata-rata kan tidak seperti ini. Tapi untuk contoh, sampai terjadi pertengkaran ini, maka masyarakat perlu membina dari awal untuk bersahabat dengan anak. Sejak dini perlu ada persahabatan dan jangan ada hasutan-hasutan dari orang-orang lain. Anak dididik dengan baik, dengan kasih sayang yang cukup, lalu diberikan juga banyak pengertian, banyak berkomunikasi, maka anak itu biasanya kalau ada apa-apa di luar, dia juga akan menanyakan ke orang tuanya. Jadi ini semuanya mencegah jangan ada hal-hal negatif dari luar. Tapi dengan kasih sayang, dia juga akan terjadi kedekatan. Jika terjadi kedekatan, maka juga tidak atau jarang terjadi permusuhan. Kalaupun terjadi permusuhan atau beda pendapat, maka beda pendapat itu bisa diselesaikan. Harusnya kalau semuanya dibina dengan baik dari awal. Kan kita lihat tinggal pengertian bersama kan, itu lebih baik daripada tidak perlu kita tarik ulur, kecuali jika memang kita salah. Kalau kita salah, ya kita terangkan letak kesalahannya. Jadi kalau misalnya saling cinta, maka kedua-duanya juga bisa saling mengerti. Artinya orang tua dan anak itu, orang tua pun harus mengaku salah atau menurunkan ego atau gimana sih ketika sama-sama keras itu? Kedua-duanya tinggal mana yang benar atau itu beda pendapat. Kalau beda pendapat yang wajar, ya masing-masing mengikuti pendapatnya sendiri. Tapi kalau betul-betul mereka saling sayang, biasanya tetap pendapat itu akan mirip. Artinya kalau sama-sama keras sih, harus sama-sama keras tetap, kalau sama-sama sayang, pendapat itu akan diikuti. Jadi orang tuanya senang ini, anaknya juga akan mirip juga
sampai besar. Pesan Ibu sebagai seorang psikiater dengan melihat kasus ini. Pesannya ada dari awal, jadi semua harus memperhatikan. Dari awal sudah harus diatasi dengan baik. Sejak sebelum sekolah, di sekolah kalau sudah terdeteksi adanya kelainan, harus diatasi juga, dan demikian juga dari lingkungan. Lingkungan juga perlu bergaul dengan orang-orang, jangan orang-orang yang ada suatu kelainan. Terima kasih Ibu.